Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pahlepi TV. Di video kali ini kita akan bahas untuk materi kimia kelas 10 semester 2. Adapun yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Coba perhatikan animasi percobaan berikut ini. Dalam suatu wadah terdapat larutan garam atau NaCl. Kemudian larutan tersebut dicelupkan dua buah elektroda, yang mana elektroda tersebut terhubung oleh sumber listrik dan ada sebuah lampu. Lalu apa yang akan terjadi? Yang terjadi, lampu akan menyala terang, kemudian di sekitar batang elektroda ada gelembung gas. Selanjutnya, jika terdapat larutan asam asetat dimasukkan ke dalam wadah dan dicelupkan dua buah elektroda, yang mana elektroda tersebut terhubung oleh sumber listrik dan ada sebuah lampu. Yang terjadi adalah lampu tetap menyala namun menyala redup. Lalu di sekitar elektroda terdapat gelembung gas. Jadi larutan garam atau NaCl nyalanya terang. Larutan asam asetat menyala redup. Ketiga, kemudian ada larutan gula. Perlakuannya sama seperti larutan garam dan asam asetat. Apa yang akan terjadi? Ternyata lampu tidak menyala, di sekitar elektroda tidak ada gelembung gas. Dari ketiga percobaan tersebut dapat kita lihat bahwasannya larutan garam atau NaCl dan larutan asam asetat merupakan larutan elektrolit yang artinya dapat menghantarkan arus listrik. Dapat dibuktikan dengan menyalanya lampu dan ada gelembung gas di sekitar elektroda. Sedangkan larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Dapat dibuktikan dengan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas di sekitar elektroda. Kenapa larutan garam atau NaCl dan larutan asam asetat dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan gula tidak? Yang kita ketahui, NaCl merupakan suatu senyawa ionik. Karena senyawa ionik, maka jika dilarutkan dalam air akan mengion atau membentuk ion, yaitu ion Na+ dan ion Cl-. Ion-ion inilah yang menghantarkan arus listrik. Larutan asam asetat atau CH3COH kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena CH3COH adalah senyawa kovalen, tetapi senyawa kovalen CH3COH tetap dapat mengion atau membentuk ion jika dilarutkan dalam air, yaitu membentuk ion CH3COO- dan ion H+. Ion-ion inilah yang menghantarkan arus listrik. Kenapa lampu menyala redup? Karena ternyata CH3COH jika dilarutkan dalam air mengion sebagian atau tidak sempurna. Sehingga ion-ion yang dihasilkan tidak banyak. Jadi dalam menghantarkan arus listrik tidak sekuat NaCl atau garam. Makanya lampu menyala redup. Sedangkan larutan gula suatu senyawa kovalen. Tetapi senyawa kovalen ini jika dilarutkan dalam air itu tidak dapat mengion atau tidak dapat membentuk ion. Karena tidak ada ion, maka arus tidak dapat dihantarkan. Makanya larutan gula ini bersifat non-elektrolit yang dibuktikan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas di sekitar elektroda. Sekarang, larutan NaCl atau larutan garam dapat menghantarkan arus listrik dibuktikan dengan menyalanya lampu dan ada gelembung gas di sekitar elektroda. Jika ada padatan NaCl, kita lakukan sama dengan larutan-larutan sebelumnya. Bedanya ini dalam bentuk padatan ya. Yang terjadi yaitu lampu tidak akan menyala dan di sekitar elektroda tidak ada gelembung gas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi NaCl itu kan bentuknya padatan ionik. Dia akan membentuk ion jika dilarutkan dalam air. Lalu jika NaCl dalam bentuk padatan tidak akan pernah mengion atau membentuk ion Na+ dan Cl-. Makanya padatan NaCl tidak bersifat elektrolit. Yang bersifat elektrolit adalah larutan NaCl atau larutan garam. Jadi harus diingat ya bahwasanya untuk padatan ionik apapun tidak akan pernah bersifat elektrolit. Berdasarkan penjelasan tadi, maka larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang mengion atau membentuk ion, sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat mengion atau
tidak dapat membentuk ion. Contoh larutan non-elektrolit yaitu larutan gula, larutan urea, dan larutan alkohol. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu elektrolit kuat, yang kedua yaitu elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat mengion sempurna, yaitu contohnya seperti larutan garam atau NaCl, yang mana jika NaCl dimasukkan dalam air akan mengion sempurna, yaitu membentuk ion Na+ dan ion Cl-. Yang kedua, larutan CaCl2, yang mana jika dimasukkan ke dalam air akan mengion sempurna, yaitu membentuk ion Ca2+ dan ion 2Cl-. Selanjutnya yaitu elektrolit lemah. Elektrolit lemah adalah larutan yang dapat mengion sebagian atau larutan yang mengion sebagian. Contohnya yaitu CH3COH atau asam asetat. Yang mana CH3COH jika dimasukkan dalam air akan mengion sebagian, yaitu membentuk ion CH3COO- dan ion H+. Dan sebagian lagi tidak mengion. Coba perhatikan secara logika bahwasanya jumlah partikel yang dihasilkan larutan elektrolit itu pasti akan lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit. Kenapa bisa seperti itu? Karena partikel elektrolit dapat memecah menjadi ion-ionnya atau membentuk ion-ionnya. Yang pasti hasilnya nanti akan lebih banyak dari larutan elektrolit yang tidak dapat mengion atau tidak dapat membentuk ion. Untuk menyatakan banyaknya jumlah partikel dikenal dengan faktor Van Hoff atau disimbolkan harga I. Di mana larutan non-elektrolit itu kan tidak dapat mengion, maka faktor Van Hoff atau I-nya sama dengan 1. Sedangkan larutan elektrolit itu faktor Van Hoff-nya atau harga I-nya sama dengan alpha dikali N dikurang 1 ditambah 1. Yang mana alpha itu merupakan derajat ionisasi. Kemudian untuk elektrolit kuat itu alfanya sama dengan 1 karena dia mengion sempurna. Sedangkan elektrolit lemah alfanya yaitu 0 sampai dengan 1 karena elektrolit lemah itu dia mengion sebagian. Jika mengion sempurna kan alfanya sama dengan harganya 1. Maka jika dimasukkan ke dalam persamaan I sama dengan 1 dikali N dikurang 1 ditambah 1. Diperoleh elektrolit kuat harga I-nya sama dengan N, yang mana N itu merupakan jumlah ion. Contohnya yaitu larutan NaCl, yaitu membentuk ion Na+ dan ion Cl-. Untuk larutan NaCl itu kan jumlah ionnya ada 2 ya, sehingga harga I-nya yaitu sama dengan 2. Contoh yang kedua yaitu larutan CaCl2, yaitu menghasilkan ion Ca2+ dan ion 2Cl-. Nah itu kan untuk jumlah ion pada CaCl2 itu ada 3 sehingga untuk harga I-nya pada CaCl2 yaitu sama dengan 3. Selanjutnya elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu kan mengion sebagian sehingga harga N dari CH3COH atau jumlah ion dari CH3COH yaitu sama dengan 2. Tetapi harga I-nya bukan 2 karena CH3COH merupakan elektrolit lemah. Coba lihat persamaan berikut ini. Untuk persamaannya yaitu I sama dengan alpha. N-nya kan tadi 2 untuk CH3COH ya. Jumlah ionnya 2 sehingga alpha dikali 2 dikurang 1 ditambah 1. Diperoleh I sama dengan alpha ditambah 1. Nantinya diperoleh I itu kurang dari 2 atau harga I dari CH3COH itu kurang dari 2 karena CH3COH itu merupakan larutan elektrolit lemah yang mana harga alfanya yaitu antara 0 sampai dengan 1. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Palepi TV agar channel ini terus berkembang.